Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Tampe Malam Sinuraya dari kelas Petrologi B dengan kelompok praktikum kelompok 5 NPM 19063705565 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami acara 3 yaitu batuan ultramafic. Untuk sampel batu yang pertama, kami mendapati batu dengan warna segarnya hitam kehijauan, warna lapuknya hitam keabu-abuan, memiliki komponen phenocryst 100%, itu mineral yang dapat dilihat dengan kasat mata dengan ukuran kristalnya feneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya iridial, bentuk mineral panidiomorf dengan komposisi indeks warna melanokratik. Kemudian di sini adalah komposisi mineral. Terdapat 3 mineral utama yaitu plagioklas 3%, pyroxene 90% dengan olivin 7%. Berikut adalah hasil plot data yang kami lakukan pada diagram level 9. Kami hanya menggunakan dua garis di sini yaitu pada olivin dan ortopyroxene karena ortopyroxene dan kami mendapati hasil dari plot diagram kami mendapati batu dengan nama ortopyroxenite yang dapat ditemukan sebagai tanggul di peridotit pada bagian mantle ovolit dan di peridotit orogenik. Ortopyroxenite dapat juga ditemukan sebagai hasil dari proses kristalisasi fraksional dalam kompleks batuan beku berlapis. Ortopyroxenite ditemukan sebagai senolit yang tertahan di diorit dan basal. Kegunaannya dapat digunakan sebagai batu pembangunan, pembuatan semen, bahan pembuatan jalan, perhiasan, dan sebagai dekorasi interior. Kemudian berikutnya untuk sampel batu yang nomor 2, kami memiliki batu dengan warna segar hitam kehijauan, warna lapuknya hitam keputihan dengan komponen phenocrystnya 100% dan memiliki ukuran kristal feneritik. Terlihat jelas dengan mata, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineral hipidiomorf dengan komposisi indeks warna mineralnya melanokratik atau kandungan mineralnya di atas 60%. Berikut adalah komposisi mineralnya. Terdapat 2 mineral utama yang menyusun batuan ini yaitu pyroxene sebanyak 55% dan olivin 45%. Berikut adalah hasil plot pada diagram level 9 yang kami lakukan. Masih sama dengan cara sebelumnya, kami mendapati batuan dengan nama Harzburgit. Harzburgit adalah batuan beku plutonik yang ditemukan berlimpah pada mantel bumi dan langka ditemukan di permukaan bumi. Terbentuk di mantel bumi saat peridotit rock meleleh. Akibat dari aktivitas inilah yang menyebabkan Harzburgit muncul di permukaan. Penggunaan Harzburgit digunakan pada bidang konstruksi dan kesehatan. Batuan Harzburgit juga dapat digunakan untuk sebagai bahan bangunan pada jalanan, jembatan, dan gedung. Harzburgit juga digunakan sebagai bahan perhiasan. Kemudian untuk nomor sampel yang ketiga, kami mendapati batu dengan warna putih hijauan, warna segar, warna lapuknya putih kekuningan, cerah. Kemudian komponen phenocrystnya 100%, tekstur ukuran kristalnya feneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral dengan bentuk mineral hipidiomorf. Walaupun warnanya cerah, tapi komposisi indeks warna mineralnya tetap disebut melanokratik karena merupakan batu ultramafic, yaitu kandungan mafic mineralnya di atas 60%. Berikut adalah mineral utama komposisi penyusunnya. Ada pyroxene dan olivin, pyroxene 10% dan olivin 90%. Berikut adalah hasil plot data pada diagram level 9 yang kami lakukan dan normalisasinya. Nama batuannya kami mendapatkan batu dunite. Batu dunite adalah batuan akumulasi dalam intrusi berlapis atau sebagai residu setelah ekstraksi sebagian dari lelehan batuan ultrabasa yang sebelumnya tersikap di mantel. Akumulasi dunite pada mantel ditemukan sebagai senolit. Dunite ditemukan pada zona subduksi yang telah didorong ke kerak benua oleh abduksi selama tabrakan busur benua atau pulau. Kegunaan dunite dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, bahan pembuatan semen, sebagai komponen satuan pembuatan jalan, semen alami, dan sebagai bahan mentah halukan semen. Berikut adalah sampel nomor 4. Berikutnya, kami memiliki batu dengan warna segarnya hijau kehitaman, warna lapuknya coklat kekuningan, memiliki komponen phenocrystnya yang saya duga sebagai komponen phenocrystnya 100% dengan ukuran kristal porfiritik, derajat kristalisasi holokristalin, memiliki kemas equigranular dengan bentuk kristal subhedral dengan bentuk mineral hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineral yang diidentifikasi berdasarkan dari komposisi kandungan mafic mineralnya di atas 60% yaitu melanokratik. Kemudian berikut adalah mineral utama penyusunnya. Terdapat mineral sekunder di sini yaitu garnet 5% yang ditandakan dengan warna ungu di sini, dan juga pyroxene
40%, olivin 55%. Berikut adalah hasil dari plot data yang kami lakukan pada diagram level 9. Kami mendapati batuan dengan nama larzolite. Larzolite umum ditemukan sebagai xenolit pada mantel magma dan juga ditemukan pada mantel oviolit. Larzolite juga dapat terbentuk sebagai hasil dari akumulasi intrusi berlapis. Memiliki kegunaannya dalam industri pembangunan, pembuatan bahan lantai, dan sebagai bahan pembuatan bingkai jendela. Berikut adalah nomor sampel terakhir pada praktikum kali ini. Memiliki warna segar hijau kehitaman, warna labuk hijau kekuningan, memiliki komponen fenokrit 100%, memiliki ukuran kristal feneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, chemistnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineral epidiomorf, komposisi indeks warna mineral melanokratik. Berikut adalah mineral utamanya yang kami identifikasi, yaitu ada piroxen 40% dan olivin 60%. Pada data kali ini kami menggunakan plot diagram level 8 yang menggunakan ada hornblende-nya, karena piroxennya juga tidak bisa kami bedakan. Jadi kami menggunakan data 8, yaitu pada di sini kami mendapati plot data berpotongan di piroxen peridotit. Nama batunya adalah piroxen peridotit. Memiliki kinesa piroxen peridotit dapat diklasifikasikan ke dalam Hardsberg, larzolite, dan laterite. Piroxen peridotit ditemukan pada lokasi kristalisasi batuan dasar, merupakan batuan pengisi dari ruang magmatik. Batuan ini berasosiasi dengan pembentukan violit, melangi, busur kepulauan telur, dan cambuk kologen. Kegunaan peridotit memiliki kegunaan dalam mengurangi CO2 di permukaan bumi dan sebagai penghambat dampak dari efek rumah kaca. Peridotit juga dapat ditambang untuk dikembangkan menjadi perhiasan dan memiliki nilai komersial. Berikut adalah daftar pustaka yang membantu saya dalam menyelesaikan dari praktikum ini. Terima kasih.